Mendapatkan ini butuh perjuangan loh. Kami ibaratnya bisa diumpamakan itu kayak bandingan nyawa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam seduluran untuk pencak silat di Nusantara. Masih bersama saya Angga Terate, gaskan lor. Dan kenapa kaos PSAT, gelang, kupluk, atau atribut PSAT yang lainnya hanya boleh digunakan oleh warga PSAT? Kenapa enggak kayak kaos? Kayak kaos kenapa enggak warga umum atau mungkin dari organisasi lain bisa menggunakan? Mungkin kayak gelang kan, ini gelang PSAT. Nah, kenapa enggak dijual bebas untuk warga umum? Mungkin kupluk ini tuh, kenapa enggak warga kayak masyarakat umum itu bisa menggunakan? Dan kali ini Angga bakal jelasin. Dan buat kalian yang belum support Angga, mohon support Angga dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini agar Angga Terate semakin berkembang. Halo dulur, masih bersama saya Angga Terate. Dan ini mungkin dari siswa sih. Dari siswa itu pasti warga itu dijelasin. Masnya itu pasti jelasin, Dek, kalau misalnya kalian masih siswa, foto kalian yang berhubungan dengan PSAT jangan dulu diposting, jangan dulu dipost dimanapun sampai kalian menjadi warga. Ataupun kalian nggak menjadi warga, kalian tidak berhak memposting yang berhubungan dengan PSAT. Gitu. Dari siswa udah dijelaskan. Dan kenapa kayak atribut PSAT kayak baju, kayak gelang, kupluk, dan lain-lain itu tidak bisa digunakan masyarakat umum, karena kami mendapatkan ini butuh perjuangan loh. Kami ibaratnya bisa diumpamakan itu kayak bandingan nyawa ibaratnya, karena dari ada yang latihan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun ya mau mendapatkan ibaratnya itu ya lambang. Karena kalau misalnya orang lain bisa misalnya pakai ini, ya apa keistimewaannya? Nah, makanya warga PSAT itu seringkali Anda bilang yang bisa menjadi warga PSAT itu ya pilihan dan istimewa. Karena ya ini kayak atribut PSAT itu kan nggak bisa digunakan di masyarakat umum dan tidak dijual juga di umum. Pasti kalau misalnya kayak Angga beli online gitu, pasti dia dulur itu pasti minta KTA, kartu tanda warga, pasti minta kayak gitu. Nah, karena butuh perjuangan loh mendapatkan lambang ini, kayak pulang malam, terus banyak pokoknya. Kalau misalnya semua orang bisa, nggak pikir ya nggak ada keistimewaannya. Kalau kayak gini ya gimana ya, bangga aja kalau Angga itu menjadi bagian dari PSAT. Dan biasanya kalau Angga main terus jalan-jalan itu sering menggunakan atribut PSAT. Mungkin orang awam, orang umum tuh bilang kalau misalnya lihat Angga pakai baju kayak gini, karena kan ini kan tuh, ini tuh ada apa ya, ada kayak gambar belakangnya tuh. Biasanya kan kalau jumper itu ada apa, ada gambar belakangnya atau gambar kayak gini. Pasti mungkin orang awam tuh berpikir kalau apaan sih, sok-sokan pamer gitu. Tapi enggak, kalau menurut Angga pribadi, Angga tuh bangga menjadi bagian dari PSAT. Karena apa? Karena tidak semua orang itu bisa menjadi bagian dari PSAT. Jadi Angga tuh ada kayak
apa ya, keistimewaan sendiri sih pakai baju kayak gini, karena tidak semua orang loh bisa pakai baju kayak gini, karena hanya orang PSAT yang bisa pakai baju kayak gini. Makanya itu, jadi buat kalian yang udah menjadi bagian PSAT, kalian harus bangga dulu, kalian terbaik. Karena PSAT itu kan udah terkenal di mana-mana sih. Karena Angga sih, kalau misalnya Angga dulu, Angga bukan nggak mau tahu sih, Angga nggak tahu organisasi lainnya, Angga tahu hanya PSAT. Karena pertama tahu ya udah PSAT. Mungkin bukan di organisasi PSAT aja sih kayak gini, mungkin di organisasi lain juga kayak gini, yang bisa menggunakan atribut dia itu ya organisasi itu sih. Jadi kayak kita yang udah bergabung di organisasi kayak anggap PSAT atau dulu itu organisasi lain, ya kita harus bangga dengan organisasi kita. Mungkin kita harus memperkenalkan, harus mengembangkan organisasi kita masing-masing. Ya Angga pasti mengembangkan PSAT, karena Angga yakin PSAT itu bakal jaya, karena 2022 PSAT akan 1 abad sih, dan itu menjadi PSAT emas sih. Semoga PSAT makin jaya ke depannya, dan semoga dulu kita semakin erat lagi. Dan Mbak ada dulu, terima kasih yang udah nonton. Mungkin penjelasan Angga tadi kurang jelas atau kurang paham, kurang menarik atau gimana, Angga mohon maaf. Mungkin ada salah kata ataupun ada kritik dan saran, silakan tulis di komentar, dan jangan lupa support Angga Trate. Mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan, silakan ditulis di komentar ataupun di DM di IG Angga aja, @anggareza1101. Insya Allah bakal Angga tanggapin. Dan buat kalian yang udah support Angga ucapkan terima kasih. Angga ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.